Saya itu ya padahal sudah menghindari makan gorengan, paling sehari cuma 1 kali. Tapi kenapa ya kok kolesterol nggak turun-turun? Tiap hari tuh rasanya tegang terus di area leher sampai ke badan itu semua linu-linu. Itu kenapa ya dok ya? Banyak sekali teman-teman yang ngerasa sudah hidup sehat, mengurangi minyak, tapi tetap mengalami gejala kolesterol dan tekanan darah tinggi nih. Ternyata teman-teman melakukan kebiasaan yang tidak disadari bisa meningkatkan masalah kesehatan pada tubuh. Apa aja itu? Yang pertama, memanaskan ulang makanan, terutama makanan berkaldu. Memanaskan ulang makanan berkaldu seperti rawon, kare, sop itu memang enak rasanya. Namun ternyata itu bisa merubah lemak dalam daging menjadi tinggi kolesterol dan lemak trans, sehingga walaupun dikonsumsi sedikit saja itu bisa menumpuk dan meningkatkan kadar kolesterol. Apalagi biasanya makanan ini tinggi akan garam sehingga akan meningkatkan resiko penyakit tekanan darah tinggi pada tubuh kalian. Yang kedua, menggunakan minyak yang sama berulang kali. Nah, ini paling sering ya, yang suka belanja di luar, apalagi beli gorengan. Ketika minyak goreng terkena panas, dengan adanya udara dan air dari makanan saat menumis maupun menggoreng, itu dapat terjadi oksidasi asam lemak. Sebenarnya, oksidasi asam lemak ini baik untuk menambah rasa enak pada makanan yang digoreng. Jadi renyah, kriuk-kriuk, gurih gitu kan ya. Namun oksidasi ini bisa menghasilkan zat lain yaitu aldehida, keton, dan alkohol. Aldehida dalam jumlah kecil itu aman pada tubuh. Namun jika aldehida ini terus-menerus dipanaskan sampai titik asap minyak dapat menimbulkan berbagai jenis masalah kesehatan pada tubuh. Titik asap ini adalah titik ketika minyak saat dipanaskan mulai berasap. Jadi muncul asap berwarna biru kehitaman di atas penggorengan. Titik asap ini akan mempercepat penguraian trigliserida menjadi asam lemak dan akrolein. Pada minyak sudah mencapai titik asap dan mengandung akrolein adalah baunya menyengat saat digunakan memasak. Makanan terasa pengik dan rasanya serak dan gatal di area tenggorokan. Minyak cepat habis saat digunakan memasak, baunya terasa tidak nyaman dan pengap, serta asapnya berwarna hitam. Normalnya titik asap minyak kelapa itu sekitar 223 derajat Celcius. Namun ketika dipanaskan dan digunakan berulang kali, terus-menerus titik asap itu akan menurun hingga 50% dan meningkatkan resiko kesehatan pada tubuh nih teman-teman. Bahkan di Eropa itu ada batas titik asap minyak goreng bekas maksimal di atas 170 derajat Celcius. Jika di bawah itu, maka minyak goreng harus dibuang dan tidak boleh digunakan lagi. Yang ketiga, menggoreng makanan bertepung ditambah gula berulang kali bahkan dipanaskan lagi. Paling sering terhadap gorengan ya. Gorengan tempe, bakwan jagung, tahu isi, pisang goreng itu menjadi makanan umum di kalangan masyarakat Indonesia. Makanan ini tinggi akan tepung serta gula. Nah, ketika digoreng akan meningkatkan kalorinya lebih banyak lagi. Apalagi jika makanan ini digoreng dengan deep fry atau minyaknya banyak dengan suhu yang teramat sangat tinggi, ini bisa mengubah struktur kimia dari lemak sehingga tubuh bisa semakin sulit untuk memecah lemak tersebut menjadi trigliserida dan lemak trans. Lemak trans yang menumpuk pada tubuh akan semakin meningkatkan resiko kolesterol tinggi, kanker, sakit jantung, diabetes, bahkan kegemukan. Makanya walaupun kalian hanya makan gorengan 1 hari sekali, tapi kalau gorengannya berasal dari penggorengan minyak yang digunakan berulang kali terus-menerus dan sudah mencapai titik asap, maka itu bisa meningkatkan kadar lemak jenuh, lemak trans, dan trigliseridanya, dimana ketika dikonsumsi jelas aja langsung meningkatkan kadar kolesterol tubuh secara dahsyat.
Dan yang terakhir adalah salah menggunakan minyak. Nah, banyak sekali minyak-minyak yang mengandung omega 3 dan omega 6 untuk kesehatan tubuh ya. Biasanya digunakan sebagai campuran salad maupun makanan penambah rasa pada minyak. Namun minyak sayur yang tinggi akan lemak omega 6 ini ketika dipanaskan dalam suhu yang tinggi dan jangka waktu lama, itu akan merusak kandungan asam lemaknya dan meningkatkan kadar aldehida sehingga membahayakan pada tubuh. Jadi yang sangat disayangkan, sudah beli minyak mahal-mahal, namun digunakan dengan salah malah akan semakin meracuni tubuh. Lalu bagaimana nih cara yang sehat untuk menggunakan minyak goreng? Yang pertama, usahakan untuk menggoreng dan memasak menggunakan minyak sendiri dari rumah. Hindari beli gorengan di luar. Karena kita nggak tahu gorengan di luar itu berapa kali sudah minyaknya digunakan dan dipanaskan berulang kali. Yang kedua, gunakan minyak sayur sekali pakai saja. Terutama seperti minyak biji matahari, olive oil, minyak jagung, dan gunakan dengan api kecil dengan waktu sekitar 5-10 menit hanya untuk menumis bumbu. Nah, paling bagus malah dimakan langsung, jadi digunakan sebagai campuran salad dan penambah rasa saja untuk mencegah terbentuknya titik asap pada minyak. Paling bagus gunakanlah minyak zaitun untuk menumis dan menggoreng karena punya titik asap lebih rendah. Gunakan hanya 1 kali menumis dengan api kecil dan waktu sekitar 5-10 menit saja untuk menghindari munculnya titik asap pada minyak kalian. Gunakanlah minyak kelapa jika memang ingin menggoreng dengan banyak minyak dan minimalkan gorengan 1 minggu sekali. Kalau bisa pilih opsi lain seperti menggunakan air fryer atau memanggang dan merebus. Selain itu, usahakanlah pakai api kecil saat melakukan deep fry untuk meminimalkan resiko titik asap pada minyak. Batasi penggunaan ulang sebanyak 2-3 kali pada minyak kelapa untuk menghindari resiko bahaya pada tubuh. Nah, sebelum digunakan, jangan lupa untuk menyaring minyak dengan kain tipis untuk menangkap partikel makanan tersisa sehingga tidak meningkatkan resiko perubahan minyak. Lalu, simpanlah minyak di tempat yang sejuk dan lembab sehingga bisa digunakan lagi di kemudian hari. Buanglah minyak terutama jika sudah berbusa, berbau tengik, tidak sedap, dan makanan terasa gatal dan tidak enak sekali dan baunya berubah saat dikonsumsi. Selain itu, hindari penggunaan cutil plastik karena cutil ini bisa terurai di dalam minyak yang tidak sadar terikut termakan oleh tubuh. Dan itu tadi beberapa tips-tips dalam penggunaan minyak yang sehat. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.